Shalom saudara, senang bisa berjumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas atau menyampaikan renungan berkaitan dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 atau bagian ini sering disebut sebagai buah roh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Berilah kami hati, telinga yang siap mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memberikan kami pencerahan, supaya kami dapat mengerti dalam nama Yesus. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus kita akan membicarakan tentang poin yang pertama, buah roh tentang kasih. Buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 sebenarnya ini ditulis dalam bentuk tunggal. Dalam bahasa Yunani disebut dengan karpos tu pneumatos. Karpos tu pneumatos, the fruit of the spirit. Jadi kita cukup menyebutnya sebagai buah roh. Ya, tidak harus menyebutnya sebagai buah roh. Cukup dengan buah roh. Karena buah roh itu bersifat tunggal atau satu, tetapi memiliki 9 aspek atau tanda kutip rasa. Dan kesembilan itulah yang disebut dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai kepada penguasaan diri. Dan ini merupakan kontradiksi dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tentang perbuatan daging, atau bisa disebut sebagai buah daging atau keinginan daging. Nah, seorang teolog bernama John Stott yang berasal dari Inggris pernah membagi 9 aspek ini ke dalam 3 bagian. 3 bagian atau 3 rasa yang pertama, kasih, sukacita, dan damai sejahtera, itu merupakan karakter yang berhubungan dengan Allah. 3 rasa kedua, itu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, merupakan karakter yang dihubungkan dengan sesama manusia. Sedangkan 3 rasa yang terakhir, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, merupakan karakter yang berhubungan dengan diri sendiri. Sekalipun buah roh ada 9, namun ya semuanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sebab memang berasal dari roh yang satu, itulah roh Allah, Roh Kudus. Jadi sekalipun John Stott membaginya atau mengelompokkan kepada 3 bagian, tidak berarti bahwa ya masing-masing itu berdiri sendiri, tidak. Tetapi dalam penerapan atau dalam relasi tiap-tiap hari, ya memang ya, ketiga pembagian itu ya, dapat kita rasakan. Jadi kita tidak bisa berkata, aku sudah memiliki kasih, karena itu saya tidak perlu memiliki yang lain, kesabaran misalnya. Aku sudah memiliki kasih, maka ya tidak perlu damai sejahtera. Tidak demikian. Dan saudara-saudara, buah roh merupakan hasil dari relasi pribadi dengan Roh Kudus, di mana seseorang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru secara rohani, melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus, maka dia memberi diri untuk dipimpin ataupun dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga dia akan menghasilkan yang namanya buah roh. Dan yang pertama disebut kasih. Mari kita memperhatikan kasih atau disebut agape. Itu merupakan hal yang mutlak penting di dalam kehidupan Kristen. Kasih itu lahir sebagai buah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin memiliki kasih yang sejati. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 disebutkan bahwa Allah adalah kasih. Itu berarti kasih sudah ada sejak kekekalan. Itu berbeda dengan sifat-sifat yang lain. Kasih Allah begitu besar sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Lalu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus menegaskan bahwa inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ialah kasih. Ya, di sini ada dua penekanan, kasih kepada Allah, mengasihi Allah, dan juga kasih kepada sesama. Demikian pun Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi kita bisa mengasihi Allah dan sesama, hal itu membuktikan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kedua, kasih menjadi tanda apakah kita adalah orang Kristen yang sejati atau yang sungguh-sungguh atau tidak. Kasih agape adalah kasih tanpa pamrih. Kasih yang bersifat walaupun atau seandainya tidak pun begitu ya. Itu berarti kasih sejati tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan atau penderitaan. Saya mengasihi walaupun saya mungkin tersakiti. Seandainya pun orang tidak berbuat baik kepada saya, maka saya tetap akan mengasihi. Nah, Yesus Kristus menjadi teladan utama bagi kita. Bahwa oleh karena kasihnya kepada kita, dia mengalami penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kata mengasihi itu merupakan kata kerja yang bersifat aktif. Mengasihi bukan hanya terhadap orang yang mengasihi kita, tetapi juga ada perintah, kasihilah musuhmu. Nah, ini tidak mudah, saudara-saudara. Kasih agape adalah kasih yang tidak memandang muka, tidak memandang perbedaan. Maka kata mengasihi tidak bergantung pada situasi dan kondisi, emosi atau perasaan kita, hati kita, pertimbangan, akal budi, atau hal apapun. Karena kasih Kristen adalah kasih yang tanpa syarat. Dan Yesus sudah melakukannya bagi kita. Dia menjadi contoh, menjadi teladan. Dan yang ketiga, kasih harus diterapkan dengan bijaksana. Ya, Rasul Paulus menggambarkan kasih itu begitu baik dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu harus diterapkan dengan bijaksana. Jika tidak, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekalipun dikatakan kita harus mengasihi, bahkan mengasihi musuh, tetapi dalam penerapannya, bahwa kasih itu tidak kompromi dengan dosa. Jadi kita tidak bisa berkata, karena alasan mengasihi, maka kita toleransi atau kompromi dengan dosa. Saya mengasihi anak saya, maka saya membiarkan dia memboroskan uang atau harta benda yang ada. Tentu itu namanya kompromi dan itu tidak bisa. Atau seseorang karena mengasihi pasangannya atau pacarnya lalu membenci orang tuanya yang tidak setuju dengan hubungan mereka, ataupun sebaliknya orang tua membenci anaknya dan lain-lain. Maka kita perlu hikmat dari Roh Kudus agar kita dapat mengasihi dengan cara yang benar. Kasih itu besar, tidak terbatas, kasih juga melampaui pengetahuan kita. Oleh sebab itu kita sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, juga mengasihi sesama manusia. Dan lagi harus diingat, tanpa kasih semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Di dalam 1 Korintus 13 dikatakan, tanpa kasih semuanya tidak berguna, tidak akan memiliki nilai rohani yang kekal. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya sudah memiliki kasih yang sejati? Dan apakah saya sudah menjadikan kasih yang terutama dalam hidup saya? Apakah saya mampu mengasihi dalam segala keadaan, termasuk dalam kondisi yang mungkin tersakiti atau terzolimi? Dalam relasi dengan siapa saya masih kurang mengasihi? Dan ini penting kita mengevaluasi diri, sehingga kita bisa mengambil satu langkah atau komitmen
bagaimana kita harus mengasihi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti, untuk bisa melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan ini, pimpin sertai kami supaya kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.